Silahkan yang tidak digunakan bisa disingkirkan terlebih dahulu. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak hebat. Oke, mari sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Ada yang mau memimpin doa? Oke, Mas Aga, silakan boleh dipimpin doa dulu. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, saya lanjutkan ya. Apa kabar hari ini? Oke, gimana perasaan kalian hari ini? Di situ ada nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Ada yang hari ini perasaannya nomor 1? Tidak. Yang nomor 2 marah? Tidak. Nomor 3 yang hari ini bersedih atau menangis? Tidak. Nomor 4 yang hari ini bahagia? Oke, berarti hari ini kalian dimulai di jam pertama dengan perasaan yang bahagia. Sebelum saya mulai, saya akan mengingatkan dulu tentang kesepakatan kelas kita. Ada 5 ya, saat pertemuan pertama, ada 5 kesepakatan kelas kita. Coba saya minta untuk membacakan. Siapa yang kira-kira bersedia untuk membacakan? Oke, Apin, silakan. Dari boleh ke kanan, boleh ke bawah. Dari situ boleh. Tepat waktu dalam menghadiri kelas dan mengumpulkan tugas. Yang kedua, setiap siswa wajib membawa buku pelajaran. Yang ketiga, bijak menggunakan HP. Keempat, setiap siswa aktif dalam pembelajaran dan saling menghargai. Siapa yang tidak masuk? Tidak ada. Kelas 11-4. Dari ini tinggi. Materi sebelumnya. Sebelum kita nantinya akan mempelajari determinan matrik, di materi matematika, kalian sudah mempelajari tentang matrik. Apa saja yang sudah kalian pelajari di matrik? Banyak. Yang pertama apa? Sudah tahu pengertian dari matrik? Sudah tahu tentang jenis-jenis matrik? Oke. Sudah tahu tentang operasi matrik? Operasi matrik itu ada apa aja toh? Penjumlahan. Selain penjumlahan apa? Perkalian. Selain perkalian? Nah, kalian sudah mengetahui itu di pelajaran matematika. Nanti saya akan melanjutkannya di matematika tingkat lanjut adalah determinan matrik. Di mana nanti matrik yang bisa dideterminan adalah matrik yang ordonya sama atau matrik persegi. Oke, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, saya akan mengetes apakah kalian sudah siap dengan pembelajaran kita di determinan dengan mengetahui bagaimana kalian di pelajaran matrik sebelumnya dengan permainan yaitu adalah EduKeplay. Ya, silakan saya perbolehkan menggunakan HP kalian untuk join di game.edukeplay.com.
Silakan boleh join di situ. Terus selain itu pinnya yang di atas ya. Kalian pinnya yang di atas yang terbaru. Berarti yang 082004. Nanti yang poin atau skornya tertinggi akan dapat bintang. 082004. Sudah bisa masuk? Oke. Kalau sudah bisa masuk, silakan yang sudah bisa masuk bisa langsung start gamenya. Nanti yang dapat peringkat Oke, di sini sudah banyak yang masuk. Ada Solikah, ada Azahra, Enggar, Fanaya, Izatun, Anmur, Wafarel, Sekar. Boleh mulai dicoba, jangan sampai kataknya itu jatuh ya. Kalau kataknya jatuh, berarti kalian salah dalam menjawab. Peringkat pertama sementara Liana. Berarti pemahaman tentang matriknya sudah bagus ya, dapat benar semua. Yang kedua ada Anida, ada Amruwah, di sini juga nilainya 100. Nabrak, awas. Yang tabrakan sama temennya nyari tempat yang luas. Calon rumah tabrakan gitu. Lewat. Lewat sini.
Jalur iki yo. Oke, saya kira sudah. Dan yang ketiga adalah menerapkan determinan matrik untuk menyelesaikan sistem persamaan linier. Oke, itu 3 dari tujuan pembelajaran persamaan linier. Dulu di SMP kalian sudah tahu tentang sistem persamaan linier. Ada 2 yang dipelajari di ke SMP itu adalah SPL, DV. Di SMA kelas 10 kalian mempelajari yang namanya SPL, TV. Kalau DV itu adalah 2 variabel, kalau TV adalah 3 variabel. Oke. Skenarionya nanti dalam pembelajaran hari ini ada skenarionya. Kalian akan mempelajari tentang determinan dengan skenario. Yang pertama, kalian belajar secara mandiri dengan memahami yang pertama adalah determinan. Bahan ajar sudah saya tempel di sini dan ada juga di belakang. Silakan kalian bisa men-scan atau linknya bisa nanti saya bagikan ke Aga. Nanti bisa di-share untuk materi matrik. Perkenalkan, nama saya. Hari ini kita akan belajar tentang SPLDV. Sebelumnya, kalian pasti penasaran, apa sih SPLDV itu? Nah, SPLDV itu singkatan dari Sistem Persamaan Linier Dua Variabel. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak cerita berikut. Cari determinan A. Rumusnya apa yang kalian dapatkan? AD min BC. Contoh, jika Bu Indri punya matrik A, angkanya adalah 2153. Berarti mencari determinan A, tadi kan rumusnya adalah AD min. Nah, A-nya berapa? D-nya berapa? Min, B-nya berapa? Oke. C-nya berapa? Oke. 2 kali 3. Kurangi 1 kali 5. Berarti 6 kurangi 5 adalah? Oke. Ini jika matriknya ordonya berapa? Oke, 2 kali 2. Sekarang kalau Bu Indri punya matrik B. Matrik B, ordonya misalkan 3 kali 3. Angkanya saya minta disumbangi angka dong. Maida, sumbangi angka Maida. Oke, 4. Agung, sumbangi angka Gung. Min 3. Terus, saya minta sumbangi angka lagi. Adit? 3. Saya minta sumbangi angka lagi. Enggar? Min 1. Saya minta sumbangi angka lagi. Ataya Reno? 2. Saya minta lagi adalah Dewi Nurfani. Min 4. Masih ada 2. Revan. 6. Dimana? Ini ngetong gede gak pok we. Terus terakhir 1 angka. Arya Agus. 3. Kalau saya punya matrik B semacam ini, untuk mencari determinannya, langkahnya diapakan dulu? Sing apa? Sing apa? Ini itu sing apa? Kolom mana? Kolom 1 dipindah kemana? Ke burine? Nah, burine mriki. Berarti sini dipindah 2, 3, min 4. Cukup 1 kolom saja? Tambah siapa lagi? Kolom 2. Berarti di sini berapa? 4.
Oke. Sekarang untuk mencari determinan matrik B. Berarti kan kita kalikan miring ya. Berarti kalau dikalikan miring seperti ini, 2 kali min 1 kali 3. Min 6 ditambah 4 kali 2 kali min 4. Min 32. Min 3 kali 3 kali 6. Min 50. Oke, dikurung, kurangi ya. Terus kalau tadi miringnya gini katanya tadi, berarti sekarang miringnya kemana? Ke kiri. 3 kali min 1 kali min 4. 12. Min kok enggak? Min. 2 kali 2 kali 6. 24. 4 kali 3 kali 3. 36. Oke, sama dengan min 6, min 32, min 54. Ini dengan ini dulu ben gampang. 60 sama min 32. Min 92 dikurangi min 24, min 12 ditambah 24. 12 ditambah 36. 48. Nah, piro niku? Repan niki. Nggone angka gede kan? Min 140 pas. Karena 0 nyimpen 1 bener ya. Oke, sampai sini ada yang mau tanya dulu? Belum ya? Oke, sekarang saya akan membagi kelompok kalian menjadi 6 kelompok. Kansa, Ayura, Liana, dan Fatir. Kelompok 1. Kelompok 2. Salah. Kurnia Zaki, Anida, Keisha Nawang, Isnaini, Widya, Dewi Nurfani. Oke. Kelompok 3. Enggar, Amelia, Linggar, Sigit, Adit, Angelines. Kelompok 4. Desi, Azahra, Amrua, Farel, Agung, Ataya, Reno, Solika. Kelompok 5. Aga, Aulandino, Izatun, Fanaya, Sakina, Sekar. Dan kelompok terakhir. Dewi, Marcelani, Afin, Arya Agus, Safa, Maida. Oke, silakan kalian boleh berkelompok. Kelompok 1 dengan kelompok 1, kelompok 2 dengan kelompok 2, kelompok 3 dengan kelompok. Boleh bergeser. Itu ya, kelompoknya cilik-cilik banget ya. Deleng-eleng kancane. Malah. Ari Agus kelompoknya siapa? Oh, ambil kertas. Go. Tukang ambil kertas toh. Niki. Go. Keisha absen berapa? 22.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan bagaimana cara kami menjawab dari kasus pertama menggunakan metode determinan matriks. Sebelumnya, perkenalkan, Saya Devina Manetu Salma, absen 14. saya Syafatasya Kamila, absen 33. Saya Ingger Biona, absen 18. Saya Kesana Mangulat, absen 22. Saya Sinta Dewi Aradita, absen 31. Nah, untuk kasus 1 soalnya berbunyi Agung membeli 2 pensil dan 1 buku tulis seharga Rp15.000. Sedangkan Farel membeli 1 pensil dan 2 buku tulis seharga Rp18.000. Jika Enggar ingin membeli 5 pensil dan 3 buku tulis, berapakah uang yang harus ia bayar? Dari kasus tersebut, kita bisa mengambil kesimpulan dengan diketahui 2X plus Y sama dengan 15.000, X plus 2Y sama dengan 18.000, dan dimisalkan 1 pensil sama dengan X dan 1 buku sama dengan Y. Dan yang ditanyakan 5X plus 3Y. Untuk cara menjawabnya, kita ubah dulu dalam bentuk matriks. Yang pertama, bisa diubah dalam bentuk 2, 1, 1, 2 sama dengan 15.000 dan 18.000. Untuk mencari determinan, kita bisa menggunakan rumus AD min BC. Dengan A sama dengan 2, D sama dengan 2, min 1 kali 1. Yang dihasilkan 3. Untuk DX, kita bisa merubah X dengan variabel yang ada di sisi kanan, yaitu 15.000 dan 18.000. Yang dihasilkan 15.000 kali 2 min 18.000 kali 1. Yang dihasilkan 12.000. Dan yang terakhir DY sama, kita dapat mengubah Y dengan variabel yang di sebelah kanan, yaitu 15.000 dan 18.000. Dan dihasilkan 2 kali 18 min 1 kali 15.000. Yang dihasilkan 21.000. Sehingga kita dapat memasukkan dengan mencari nilai X, yaitu DX dibagi D. Lalu kita masukkan 12.000 dibagi 3 menjadi 4.000. Sementara Y-nya kita masukkan DY per D, yaitu 21.000 dibagi 3 ketemu 7.000. Jadi, jika 5X plus 3Y maka sama dengan 5 dikali 4.000 ditambah 3 dikali 7.000 menjadi 20.000 ditambah 21.000 dan ketemu 41.000. Jadi jika Enggar ingin membeli 5 pensil dan 3 buku tulis, maka yang harus ia bayar adalah senilai 41.000. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompoknya Salva. Oke, dari kelompok Salva sudah menghasilkan Enggar itu membeli 5 pensil dan 3 buku tulis seharga 41.000. Ada yang mau menanggapi? Oke, kelompoknya Aga berarti? Ya. Oke, hasilnya adalah sama. Ada yang mempunyai hasil yang berbeda? Kelompok yang lain hasilnya ada yang beda tidak? Tidak. Oke, berarti terima kasih untuk kelompoknya Safa. Kita sudah mendapatkan hasil dari kasus 1 adalah 41.000. Boleh beri tepuk tangan untuk kelompoknya Safa. Dan kelompoknya 6 yaitu kelompok Ega. Oke, silakan boleh ditutup. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menanggapi dari kelompok 1, kami dari kelompok 6 menanggapi bahwa hasil yang kalian kerjakan dengan hasil yang kami kerjakan yaitu sama. Oke, hasilnya adalah sama. Ada yang mempunyai hasil yang berbeda? Nanti yang dapat peringkat. Oke, di sini sudah banyak yang
Oke. Untuk refleksi dan menarik kesimpulan. Kesimpulan yang kalian dapat hari ini, kalian mempelajari tentang apa? Determinan matrik. Cara mencari determinan matrik yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Oke, nanti kita akan melakukan refleksi bersama. Silakan kalian masuk ke Padlet. Oke, linknya silakan diklik. Di situ ada refleksi. Nanti saya minta satu orang untuk membacakan refleksi kegiatan pada hari ini. Yang pertama, apa kamu memahami instruksi yang telah dilakukan dalam pembelajaran? Yang kedua adalah materi apa yang kamu pelajari pada pembelajaran yang telah kita lakukan? Ada juga pertanyaan, apakah materi yang disampaikan, didiskusikan dan dipresentasikan pembelajaran dapat kamu pahami? Dan ada sikap positif apa yang kamu peroleh selama mengikuti pembelajaran? Terakhir adalah kesulitan apa yang kamu hadapi dalam proses pembelajaran? Oke, silakan diisi terlebih dahulu dari refleksi yang ada. Tidak pakai nama asli, tidak apa-apa. Oke, sudah masuk. Ada yang jawabannya apakah kamu memahami? Iya, saya paham. Materinya determinan matrik. Iya. Terus? Oke. Yang belum keisi adalah sikap positif. Ayo, sikap positif apa yang kalian dapatkan? Oke, ada yang dapat sikap positif dalam beberapa saat dapat memahami materi determinan matrik. Saatnya jam ketiga dimulai. Oke. It's time to begin your third lesson. Yang belum berarti silakan diisi ya. Untuk materi selanjutnya nanti adalah inverse matrik. Inverse matrik. Sebelum ke inverse matrik, saya punya pantun dan sebelum saya untuk menutup, pantun saya adalah ikan hiu makan kacang. I love you for unity sayang. Terus yang kedua, ada ranting, ada kayu. I'm nothing with you. Oke, terima kasih atas waktunya untuk pembelajaran hari ini. Kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Seperti yang saya katakan tadi, materi selanjutnya adalah inverse matrik yang nanti akan kita lakukan di minggu depan ya. Oke, itu adalah materi selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Josito, konyo, di batas noise metu. Tito. Selamat pagi. Terima kasih. Boleh kembali ke tempat.